Memandikan anak bisa buat anak menjadi lebih cerdas. Mandi ini bukan sembarang mandi. Mandi ini kami sebut mandi pintar. Gak percaya? Ibu akan terkaget-kaget ketika mengetahui teknik memandikan anak yang bisa buat anak jauh lebih pintar. Suatu ritual sederhana namun powerful untuk membantu menghubungkan setiap saraf yang ada di otak Satria penakluk Roma. Sang calon penakluk tentu membutuhkan kecerdasan untuk membuka kota yang dijanjikan. Karena perjalanan menuju Roma penuh tantangan hingga membutuhkan strategi cerdas dalam penaklukannya kelak. Untuk itu, yuk kita cari tahu bagaimana step by step memandikan bayi yang bisa memaksimalkan pertumbuhan otaknya. Lalu, apa sih dasar ilmiah terhadap teknik mandi yang dapat meningkatkan kecerdasan buah hati kita ini? Dan berapakah usia yang paling optimal untuk melakukan teknik mandi pintar ini? Serta bagaimana tips menjadikan kegiatan mandi menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk bunda, mencerdaskan bagi-bagi, dan bernilai ibadah di sisi Allah. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung menuju langkah cerdas memandikan Satria penakluk Roma. Kita awali dengan membahas hubungan antara otak dengan kecerdasan. Kemudian, saya akan menjelaskan teknik mandi pintar melalui sebuah cerita. Dan di akhir video, kami akan memberikan panduan praktis mandi pintar, suatu panduan berupa worksheet atau lembar kerja yang menjelaskan step by step cara memandikan anak cerdas lengkap dengan sugesti positif yang bunda ucapkan saat memandikan bayi penakluk Roma. Apa sih hubungan antara otak dengan kecerdasan? Sebagian besar masyarakat sering mendengar istilah semakin rumit jalan saraf yang ada di otak seseorang menunjukkan semakin pintar orang tersebut. Tapi benarkah demikian? Otak manusia selalu berevolusi dan akan tumbuh lebih besar untuk mengakomodasi semua fungsi-fungsi dalam tubuh. Kondisi inilah yang membedakan otak manusia dengan otak hewan. Otak manusia akan mengalami perubahan ketika seorang belajar hal baru. Para peneliti menemukan bahwa ketika seorang belajar sesuatu atau menerima rangsangan, maka sinapsis atau hubungan antar sel saraf akan bertambah banyak. Semakin rumit hubungan antar sel saraf ini, maka semakin banyak sinapsis yang terbentuk dalam otaknya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut sering mempelajari berbagai hal baru atau sering menerima rangsangan. Sebaliknya, orang yang sedikit menerima rangsangan atau sedikit mempelajari hal baru umumnya memiliki jalinan saraf yang sedikit. Jika seorang mempelajari hal-hal baru dan menerima banyak rangsangan, maka pengetahuannya akan bertambah dan sinapsis yang terbentuk dalam otaknya semakin banyak. Kondisi ini yang sering dikaitkan dengan kecerdasan. Kesimpulannya, semakin banyak orang menerima rangsangan, semakin banyak sinapsis yang terbentuk di otak, menyebabkan semakin tinggi kecerdasan orang tersebut. Dari sini kita masuk kepada kisah menarik. Ketika seorang wanita memandikan anaknya. 2 tahun lalu, saya menyaksikan kakak saya memandikan putra ketiganya. Usianya baru 3 bulan. Bayinya tertawa menikmati dinginnya air. Namun ibunya teramat fokus menggosok badan anaknya, lalu membilasnya dengan air tanpa berkata-kata sedikit pun. Setelah keduanya keluar kamar mandi, saya pun bertanya, "Kak, ngapain barusan?" Ia pun menjawab, "Oh tadi, habis mandiin Fatih. Fatih itu nama ponakan yang saat lahir saya azankan. Dikira sedang mencuci baju, Kak." Buka saya sambil tersenyum. Ia pun berlalu menuju kamarnya tanpa merasa aneh atas pertanyaan saya. Ba'da maghrib, setelah anaknya tidur, saya berbicara dengan kakak angkat saya. Pengalaman menjadi konsultan pendidikan selama 5 tahun di Bandung membuat saya tak sabar menyampaikan ini. Saya berkata, kegiatan mandi bisa membuat anak kita cerdas loh, Kak. Asal dilakukan dengan memberi stimulus yang benar kepada anak. Memang tidak sedikit para ibu yang belum mengetahui hal ini. Kebanyakan mereka merasa ingin cepat memandikan anaknya, karena pekerjaan rumah tangga lain telah menunggu. Padahal saat mandi, kita dapat mendukung tumbuh kembang otak anak. Usia 0-2 tahun disebut sebagai masa keemasan. Karena pada usia inilah terjadi proses tahap awal penyambungan antara sel-sel saraf di otak. Pada saat inilah kecerdasan mulai berkembang. Disinilah anak membutuhkan banyak stimulus yang merangsang tiap saraf untuk tersambung satu sama lain, agar otaknya terus berkembang secara optimal. Jika pada usia ini ada sel yang tidak tersambung, maka sel tersebut akan hilang melalui program penghapusan. Semakin banyak sel saraf yang terhubung, semakin tinggi juga kecerdasan seseorang. Itulah mengapa kehidupan seorang anak setelah dewasa tergantung pada masa golden age-nya, 0-2 tahun. Pada setiap kegiatan rutin yang dilakukan oleh ibu dan anaknya, terdapat banyak kesempatan untuk membangun sambungan sel-sel otak. Bunda perlu memverbalkan setiap kegiatan yang dilakukan dengan bayinya. Bunda harus mengucapkan tiap tindakan yang dilakukan bersama si kecil.
Sehingga si kecil bisa mendapatkan stimulus tidak hanya dari kulitnya saja, tapi juga dari penglihatan, pendengaran, hingga penciumannya. Dengan mengajaknya terus berbicara, kita bisa memberikan lebih banyak stimulus baru ke otaknya. Lebih banyak informasi baru yang dia dengar, yang dia lihat, dia kenali dan rasakan. Bayi mendapat pengetahuan melalui seluruh inderanya, maka dengan membahasakan semua yang kita lakukan bersamanya akan memberikan pengetahuan melalui seluruh inderanya. Saat mandi misalnya, diawali dengan membantu bayi membuka baju. Saat ibu membantu membuka baju, sangat baik jika ibu berkata, "Wahai anakku sayang, kegiatanmu sekarang adalah mandi. Boleh ya ibu bantu buka bajunya?" Bismillahirrahmanirrahim. Ibu membuka baju anak perlahan-lahan tanpa berhenti berbicara. Kita katakan pertama yang dibuka adalah kancingnya, lalu mengeluarkan tangan kiri terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh tangan kanan. Setelah bajunya dibuka, ibu terus berbicara bahwa sekarang sedang berjalan menuju kamar mandi. Bisa ditambah dengan menghitung langkah kaki ibu dari kamar tidur menuju kamar mandi. Setelah siap di depan pintu kamar mandi, ibu terus berbicara, sampaikan bagaimana Islam mengajarkan adab masuk kamar mandi, disertai doa sebelum masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan iblis jantan dan iblis betina. Setelah anak masuk bak mandi, tetap ibu berbicara. Satu persatu anggota tubuhnya disebutkan. Tak lupa fungsi-fungsi setiap bagian tubuhnya. Sampaikan benda-benda yang ada di kamar mandi, dingin atau hangatnya air yang dipakai, benda-benda yang sedang digunakannya, serta usapan disertai pijatan lembut dan hangat di tubuhnya akan membuat sambungan ke semua sel otaknya. Hingga selesai bilasan terakhir, orang tua tetap tidak boleh berhenti berbicara. Kemudian ulang seperti di awal. Kita sampaikan adab keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa'afani. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit dari tubuhku dan mensehatkanku. Lalu memakaikannya handuk, kemudian sampaikan harapan-harapan bunda pada si bayi bahwa dia akan tumbuh menjadi muslim yang kuat, muslim yang mandiri, taat pada orang tua, menjadi penjaga Al-Quran, hidup dan mati untuk Islam. Dan ingatkan bahwa kelak ia menjadi satria yang akan berdiri di depan pintu gerbang Roma dan berkata bahwa Rasul kami tidak pernah bohong, bahwa Roma pasti ditaklukkan. Satu kegiatan rutin mandi saja akan membuat banyak sambungan pada sel-sel otaknya. Rangsangan dari semua inderanya membuat anak kita menjadi anak yang lebih cerdas. Bisa kita bayangkan berapa sambungan yang akan terlewatkan ketika ibu tidak mengajak anaknya berbicara saat mandi. Atau betapa ruginya kita jika anak kita dimandikan oleh orang yang tidak sesayang ibunya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari ibu yang cerdas atau ibu yang biasa saja. Tapi kita bisa memilih menjadi ibu cerdas yang luar biasa. Sekarang kami akan memberikan secara gratis panduan praktis berupa workset atau lembar kerja mandi pintar. Pada panduan ini, kami akan menjelaskan step by step cara memaksimalkan ritual mandi yang sederhana menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi bunda, mencerdaskan bagi si kecil, dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Tentu dengan contoh sugesti positif yang bisa bunda ucapkan saat memandikannya. Bunda juga bisa memasukkan atau membuat sugesti-sugesti lain yang sesuai dengan yang bunda butuhkan. Link downloadnya ada di kolom deskripsi ya. Sampai jumpa lagi pada video Ibu Penakluk berikutnya. Salam ibu sepenuhnya. Ingat, Roma menanti kita.